Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bersama saya, Anggun Triwahyuni, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 4A IAIN Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan bahasan tentang tugas wartawan olahraga dan lead yang tidak lengkap. Tugas wartawan olahraga. Pengetahuan tentang suatu permainan olahraga yang diperoleh dari memainkan sendiri olahraga tersebut menambah minat seseorang terhadap olahraga. Bulu tangkis misalnya, menjadi mapan sebagai olahraga nasional ketika olahraga tersebut menjadi olahraga yang paling umum dimainkan dalam waktu senggang. Juga sepak bola. Setiap orang yang menonton pertandingan sepak bola melakukan hal itu karena didorong oleh kegemaran, kecuali para wartawan olahraga. Ini bukan berarti bahwa para wartawan olahraga tidak menikmati pekerjaannya, tetapi mereka tidak bisa membiarkan antusiasmenya sama dengan yang ditunjukkan oleh para fans sepak bola lainnya. Tempat untuk para wartawan bukanlah tempat untuk bersorak-sorai, karena para wartawan harus memusatkan perhatian dengan apa yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, mereka akan mampu menjelaskan kepada para pendengarnya tentang setiap permainan. Memang, para wartawan merasa nyaman bisa menonton dari tempat duduk VIP dengan gratis pula, tetapi tidak dapat merasakan kegembiraan seperti penonton lainnya. Inilah salah satu suka duka menjadi wartawan olahraga. Dalam event-event besar, pekerjaan para wartawan dipermudah oleh seorang pencatat skor. Sedangkan dalam pertandingan kecil, wartawan sendiri yang harus mencatat hal-hal tersebut. Wartawan olahraga harus benar-benar mengetahui bidangnya secara baik. Wartawan olahraga tidak hanya harus mengetahui buku panduan setiap cabang olahraga. Wartawan olahraga yang otaknya merupakan gudang informasi tentang sejarah olahraga berada dalam posisi untuk memperkaya naskah beritanya. Ia dapat memperbandingkan pemain-pemain sekarang dengan pemain masa lalu, serta seringkali ia harus dapat mengingat peristiwa di masa lalu ketika peristiwa serupa di masa sekarang terjadi. Seandainya lupa tentang peristiwa yang lalu itu, dapat meminta bantuan bagian dokumentasi, surat kabarnya, atau lari ke internet. Kemudian lead yang tidak lengkap. Dalam 10 pedoman penulisan teras berita yang disusun Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI disebutkan bahwa lead atau teras berita yang menempati alinea atau paragraf pertama harus mencerminkan pokok terpenting berita. Alinea atau paragraf pertama itu dapat terdiri dari lebih dari satu kalimat, akan tetapi sebaiknya jangan sampai melebihi dari 3 kalimat. Mencerminkan pokok terpenting berita sudah tentu artinya bahwa lead itu tugasnya meringkas berita. Itulah ketentuan yang berlaku dalam menulis lead untuk sebuah straight news atau berita lugas. Dan itulah sebabnya lead semacam ini disebut summary lead atau lead ringkasan. Lead disusun dengan menjawab sebanyak 6 pertanyaan tradisional jurnalistik, yaitu who, what, when, where, why, dan how. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lead sebaiknya harus lebih daripada sekedar menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Pertama, lead harus memberikan pokok terpenting berita kepada para pembaca, sepintas yang enggan membaca secara detail. Kedua, lead harus memberikan harapan tentang isi berita kepada pembaca yang serius, sehingga menarik minat pembaca tersebut untuk membaca lebih lanjut. Akhirnya, lead harus bisa dijadikan bahan untuk membuat judul yang bagus bagi redaktur yang hanya punya waktu membaca berita melalui lead-nya saja. Demikianlah, terima kasih. Semoga menambah hasanah ilmu tentang jurnalistik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.